Mendengarkan firman, menciptakan iman. Salam saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan. Sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-30 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Mengakhiri dengan Baik. Terambil di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan kekristenan, kepemimpinan, dan juga pelayanan memang sukar dan menantang. Ada banyak kesulitan yang seringkali kita hadapi dan dapat menguras seluruh mental, emosional, bahkan energi kita. Dalam menghadapi situasi tersebut, sering kita dihinggapi perasaan sendiri dalam memikul semua beban dan tanggung jawab. Sehingga hal itulah yang kadang membuat kita merasa berat dan juga putus asa. Ada banyak orang di luar sana yang menyudahi pertandingan iman dengan cara yang buruk. Mereka membiarkan kesenangan duniawi merusak fokusnya. Mereka membiarkan cacat karakternya. Dan dengan demikian banyak orang yang tidak menyelesaikannya dengan baik dan tuntas. Berita baiknya adalah kita tidak perlu melakukan semua upaya itu dengan seorang diri. Allah akan senantiasa menyertai kita. Ia akan berjalan bersama kita dalam setiap langkah kita. Dia akan menuntun kita bila kita menyediakan diri untuk mendengar. Dia akan meluruskan jalan kita ketika kita mulai goyah. Dia akan mengajar kita bila kita mau belajar. Dia akan menyediakan keperluan kita jika kita meminta kepadanya. Itu semua akan dialami jika kita cukup bersabar menantinya. Tuhan ingin kita menyelesaikan setiap pertandingan iman, kehidupan, dan juga pelayanan ini dengan tuntas dan baik. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kita pada kesempatan ini adalah sikap seperti apakah yang diperlukan untuk mengakhiri pertandingan iman dengan baik? Sikap yang pertama ialah bila kita sedang berjuang untuk mengakhiri dengan baik, ingatlah akan pengorbanan kita. Sikap yang pertama ini terambil di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup digambarkan sebagai sebuah perjuangan. Kita tidak henti-hentinya diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, dan juga pergumulan. Sebut saja dalam hal membesarkan anak, menghidupi keluarga, membangun rumah tangga, serta mempertahankan keyakinan. Dalam hal ini kita harus berjuang. 2 Timotius merupakan surat yang terakhir kali yang dikirim Paulus dalam penjara di Roma kepada Timotius. Setelah bertahun-tahun menunggu perkaranya diputuskan, nampaknya nasib buruk yang akan dihadapi oleh Paulus adalah ia akan dieksekusi mati di tangan Nero. Sebagai seorang pejuang iman yang baik, ia memandang hidupnya sebagai sebuah pengorbanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika menyebut mengenai diriku, kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Kata persembahan diambil dari kata Yunani spendestai yang secara harafiah artinya menuangkan anggur. Setiap kali orang Romawi makan atau pesta, mereka mengakhirinya dengan menuangkan anggur ke tanah sebagai persembahan kepada para dewa. Secawan anggur dituangkan sebagai spendestai. Dengan meminjam gambaran tentang korban secawan anggur,
Maka di sini Paulus seolah-olah memandang bahwa hidupnya diberikan kepada Allah sebagai korban yang berkenan di hadapannya. Sekalipun ia akan menghadapi eksekusi yang akan merenggut nyawanya. Paulus memandangnya hidupnya adalah korban yang berbau harum di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila kita memandang hidup ini sebagai sebuah pengorbanan, baik dalam hal waktu, uang, talenta, bahkan hidup kita, maka kita akan memberikannya kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahan yang sejati adalah hidup kita kepada Allah. Sikap yang kedua ialah bila kita sedang berjuang untuk mengakhiri dengan baik, ingatlah akan pertandingan kita. Dasar firman Tuhan untuk poin yang kedua ini terambil dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah semboyan yang mengatakan bukan bagaimana Anda mengawali itu yang penting, melainkan bagaimana kita mengakhirinya itu yang penting. Banyak orang yang berdiri sendiri berjuang dan berlari menuju garis finish. Kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang berjuang berlari, saya sampaikan teruslah berlari hingga garis finish. Di tengah-tengah kesulitannya, banyak rekan-rekan Paulus yang meninggalkannya. Ada yang sedang diutus oleh Paulus, namun ada juga yang tertarik kepada kenikmatan dan kemelauannya dunia. Paulus dalam kesendiriannya berjuang mempertahankan keyakinannya. Dengan meminjam gambaran pertandingan lomba lari, Paulus memakai istilah bertanding, agon. Ia telah berjuang hingga garis akhir. Dalam memelihara imannya, ia tetap berdiri di tengah-tengah kesulitan. Paulus telah mengakhiri perjuangannya dengan sangat baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Ibrani 11 ayat 4-40, penulis menggambarkan para pahlawan iman sebagai seorang veteran yang telah mengakhiri pertandingan lari. Mereka diberi kesempatan duduk di tribun melihat pertandingan lari yang sedang berlangsung. Para veteran itu menyemangati pelari tersebut. Oleh karena itu, marilah kita mengingat para pahlawan iman. Mereka telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Marilah kita juga terus berlari hingga garis finish. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berdiri sendiri juga dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf yang sedang berjuang sendirian di dalam sumur ketika saudara-saudaranya menganiayanya. Daud berjuang sendirian ketika melawan Goliat di lembah Terbantin. Daniel berjuang sendirian di dalam gua ketika menghadapi keputusan Darius. Elia berjuang sendirian ketika menghadapi Ahab dan Yezebel. Dan juga Yohanes berjuang sendirian ketika dibuang di Pulau Patmos. Hidup ini adalah pertandingan. Marilah kita terus memandang Yesus yang di depan kita. Dia yang melatih kita sekaligus pemimpin kita untuk bertanding. Percayakah Bapak Ibu Saudara akan hal tersebut? Sikap yang ketiga ialah bila kita sedang berjuang untuk mengakhiri dengan baik, ingatlah akan hadiah kita. Dasar firman Tuhan untuk poin yang ketiga ini terambil di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pengadilan Romawi, hakim bertindak tendensius dan nampaknya perjuangan Paulus akan berakhir di sini. Namun Paulus memandang jauh ke depan kepada Tuhan sebagai hakim yang adil yang akan memberi hadiah mahkota surgawi bagi dirinya. Paulus telah memberikan seluruh hidupnya bagi Allah. Bila sang pelari dalam pertandingan Ismian hanya dikalungkan dengan karangan bunga dan dimahkotai daun salam yang segera layu. Tetapi orang yang mengakhiri pertandingan iman dengan baik akan dimahkotai mahkota kebenaran. Amin, saudara. Ingatlah hadiah surgawi menanti kita. Jangan tergiur oleh kemilau dunia yang hanya memberikan kenikmatan sesaat. Pandanglah panggilan surgawi dan kejarlah hadiahnya yang tidak akan layu dan rusak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa tipe orang-orang yang mengakhiri pertandingan hidup ini. Mengakhiri di awal karirnya seperti Yosia, Yohanes Pembaptis, Yakobus.
mengakhiri dengan menuruni lembah kehidupan seperti Simson, Imam Eli, Saul, dan sebagainya. Mengakhiri di tengah-tengah seperti Daud, Hizkia, Yosafat. Dan mengakhiri dengan tuntas seperti Abraham, Ayub, Yesus, dan Paulus. Mari kita putuskan dengan sadar bagaimana kita akan mengakhirinya. Seperti apakah kita nanti? Mari kita renungkan pertanyaan ini. Kiranya kita bisa mengakhiri pertandingan kehidupan kita dengan baik. Dan pada akhirnya kita akan menerima mahkota kekal itu dalam kehidupan kita. Mari kita tutup renungan pada kesempatan ini dengan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kami menyadari bahwa hidup kami tidaklah mudah. Ada kesulitan ketika kami memenuhi kebutuhan keluarga, membesarkan anak, atau mempertahankan keyakinan kami. Tapi biarlah hidup kami terus berjuang, terus berlari menuju garis finish. Dan pada akhirnya Tuhan akan menganugerahkan mahkota kekal itu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa mahkota kekal itu jauh lebih berharga dari apapun juga yang ada di dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, bantulah kami terus memandang garis finish itu dan tetap fokus dalam kehidupan kami untuk mendapatkannya. Kiranya Tuhan tolong kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan pulihkan kehidupan kami, sehingga kami tetap bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan akhiri kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada saudara-saudara seiman yang lainnya, sehingga mereka juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.